Selanjutnya adalah insecure. Insecure populer juga tuh. Insecure tuh kayak untuk dipakai orang yang nggak percaya diri. Misalnya banyak nih orang body shaming. Body shaming tuh kan. Body shaming ini apa nih? Body shaming tuh pembulian pada tubuh. Oke. Kayak si Yuda. Kayak IPC Kita misalnya kali. contoh ada nama orang namanya Yuda nih. Iya, Yuda. Dalam bentuk kondisi kepalanya itu botak gitu kan. Botak. Berarti botak gitu. Botak Berarti itu udah body shaming body ya? shaming. Oke, siap. Betul. Terus kalau yang si botak itu kayak masukin ke hati, gue botak kayak iya aku botak ya, aku jelek, kayaknya aku nggak bisa lah, nggak pantas lah, gitu. Jadi dia tuh kayak insecure, Merendah gitu ya. merendahkan, kayak Nggak percaya dengan diri sendiri ya. Jadi dia tuh kayak sering merasa dirinya tuh rendah. Sebenarnya nggak kayak gitu ya teman-teman. Kita tuh semua tuh sama di mata Tuhan. Terus gini, misalnya gini ya, seseorang diminta untuk tampil mengisi acara gitu kan. Tapi dia, padahal dia punya kemampuan nih, tapi dia nggak berani. Apakah itu juga termasuk insecure? Bisa tuh itu insecure. Oke. Mungkin Paham. dia kayak melihat ya ada yang lebih bagus, insecure lah. Apalagi nengok senior misalnya kan, banyak senior aku pengen lebih bagus, kayaknya aku nggak bisa lah. Itu insecure tuh. Oke. Merasa tidak percaya dengan dirinya sendiri dan tidak yakin akan Kemampuan dirinya. Nggak boleh ya teman-teman ya. Boleh diterima teman-temannya. Berarti Alipia ini tahu apa itu insecure dan saya yakin teman-teman pasti bisa menjawab mengerti apa itu insecure. Oke, kita lanjut. Pada pembahasan selanjutnya yaitu adalah amsyong. Aduh, amsyong nih kayak kurang paham banget sih, tapi tau lah. Amsyong nih kayak apes, sial, kayak semacam itu. Kalau berasal dari bahasa mana sih kurang tahu, tapi kebanyakan orang Indonesia itu udah lama bahasanya. Sering dipakai orang-orang kota, biasanya ya yang setahu ya. Itu apes atau sial. Tapi di sini juga dijelaskan nih. Amsyong itu berarti tidak beruntung, jelek atau apes atau rusak. Ya, kayak sial, jika dijelaskan lebih lanjut, amsyong dapat dikatakan oleh siapapun untuk menyebutkan sesuatu benda yang terlihat tidak bagus. Amsyong misalnya nih, apa ya misalnya ya? Kita beri contoh. Ke toko elektronik. Beli ini aja deh, amsyong deh. Terlihat tidak bagus. Nggak bagus gitu. Bisa diterima contoh yang diberikan oleh teman-teman dia. Tapi saya yakin penonton kita cerdas dan dia bisa memahami apa yang dijelaskan kita pada Indonesia video pintar ini. kan? Dan ini juga cukup populer dan sering banyak dicari ya. Apa tuh? Pertanyaan selanjutnya, apa itu? Ini adalah plesetan bahasa Inggris sebenarnya. Nolep, apa itu nolep? Nolep tuh kayak Tunggu dulu. Nolep itu plesetan dari apa? bahasa Inggris tapi Ya, plesetan dari apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Yang sebenarnya pembacaan yang no betul itu life. apa? No life. No life. Nggak Oke. hidup. Tidak hidup. Coba dijelasin. Dia tuh kayak nolep tuh kayak orang-orang yang suka di rumah, nggak mau nengok kehidupan di luar, antisosial biasanya sih. Antisosial nolep. Itu nggak bagus juga teman-teman, karena kita ini kan makhluk sosial nih manusia, harus bersosialisasi dong. Berarti nolep orang-orang yang sengaja mengurung dirinya di rumah dan tidak peduli dengan keadaan lingkungan di luar. Iya benar. Apakah dia tidak peduli dengan keluarga dia? Apakah itu juga termasuk nolep? Nggak juga, belum pasti sih, soalnya kan beda-beda sifat. Bisa nolepnya yang memang di kamar aja, bisa nolepnya nggak keluar rumah atau nggak mau nengokin orang lain. Oke, berarti ya antisosial ya. Iya, Tapi kalau secara bahasa, nolep itu kan tidak hidup. Bukan berarti orang yang nolep itu mati. Iya benar. Mati Tapi itu lebih ke secara ini adalah pemaknaan kita aja. Nolep itu adalah orang yang antisosial dan tidak mau berinteraksi dengan lingkungannya. Oke. No life itu Ya, no life itu kan tidak hidup. Ya tidak tinggal, tidak hidup lah. Oke, siap. Saya kira penjelasan Pia ini cukup detail dan kita lanjut pada Selanjutnya. ini yang keberapa ya? Ada beberapa lagi, 3 lagi ya. Oke. 3 lagi yang selanjutnya yaitu uwu. Uwu nih sering banget orang make nih di Instagram, di sosial media, TikTok, sosial media lainnya tuh. Uwu tuh bahasa sebenarnya ada dari emoticon Jepang. Kayak uwe kan, uwe-nya tuh kayak membentuk lekukan bibir, huruf W.
Kalau U-nya itu seperti membentuk lubang pipi kayak gitu. Agak jijik dia. Jadi U tuh kayak lucu. Suka deh gitu. Itu U tuh. Berarti dia ungkapkan kayaknya melihat sesuatu. Ibu banget gitu. Oh, gitu. Kayak misalnya bonekanya ibu banget bonekanya. Gemes gitu. Kalau berarti hubungan lebih orang juga ungkapan terhadap sesuatu yang menggemaskan. yang mengemaskan. Oke, kita paham. Kita percepat aja videonya biar nggak berpanjang-panjang kita. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya yaitu Sans. Apa itu Sans? Sans sudah lama sih, kayaknya dari 2017 sudah Udah ada, tapi 2020 masih viral ya. Viral ya, masih dibahas Sans orang. itu artinya santai. Santai aja. Kalau setahu Pia ya, kalau keterangan lengkapnya sih kurang tahu. Biasanya sih santai. Santai. Diungkapin ke teman-teman. Kayak sans. Misalnya nih, udah traktir kan. Ih, makasih ya gue ganti deh, gitu kan. Nggak usah, sans aja gitu. Oh gitu. Kalau malas melakukan sesuatu, pengennya cuman santai, apakah itu juga bisa disebut sans? Kalau malas melakukan sesuatu itu biasanya disebut gabut. Gabut. Bukan gabut, apa namanya? Mager. Gabut Malas juga. gerak. Gabut juga bahasa gaul ya. Gabut udah bisa gaul juga. Gabut itu tidak tahu mau melakukan tuh apa. Gaji buta sebenarnya. Gaji buta sebenarnya. Gaji buta Bukan, sebenarnya. tapi ada juga beberapa orang yang kasih tahu gabut itu adalah nggak tahu mau lakukan apa gitu. Kita lanjut pada soal yang terakhir nih. Ini harus tidak boleh ada keraguan dalam menjawabnya ya. Toxic. Oke, toxic. Apa itu? Toxic itu berasal dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Racun. Biasanya toxic itu dipakai untuk orang-orang yang membuat sial atau merugikan orang lain. Misalnya kayak kita berteman sama temen yang suka ceritain orang lain, kayak gosipin orang lain. Suka kayak bikin orang insecure, body shaming, itu toxic. Kita nggak boleh temenin. Itu toxic tuh. Sering membuat orang tidak suka. Iya, tidak suka. Atau kayak bersifat buruk. Berarti orang yang toksik itu punya sifat-sifat yang tidak bisa diterima oleh khalayak ramai. Benar. Oke. Saya paham maksudnya, tapi netizen yang cerdas, penonton saya yang cerdas Pasti juga tahu. tahu artinya. Pengguna Apalagi sosmed, untuk kamu kan? yang anak muda. Benar. Tapi secara keseluruhan dari apa yang disampaikan Alivia Sartika ini, kita bisa memahami dan patut diapresiasi atas pengetahuannya. Tapi satu yang saya perlu pesankan, bahasa gaul itu kan bukan bahasa yang baku atau bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, bukan. Iya, benar. Tetapi adalah bahasa yang bisa digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Jadi, walaupun kita memahami bahasa gaul, tapi kita jangan sampai pernah melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terakhir untuk pesan di channel ini, biar orang ini Pesan di channel ini, tetap nonton video-video kita. tonton video ini, channel ini ditonton, videonya banyak kan, harus ditonton karena channel ini mendidik. Mendidik. Mudah-mudahan. Mendidik ke depannya. Terus semoga channel ini semakin jaya, banyak subscriber, dapat uangnya. Oke, Ya kan? kita doakan ya. Terima Amin. kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa sekali lagi untuk komen, like, subscribe. Like itu yang penting biar Sama share. video kita menjadi video rekomendasi di Iya, video-video benar. terkait orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.